Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Muhammad Soekarjo, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau orasi yang ketiga paling nggak enak ini. Pertama waktunya siang, ngantuk. Yang kedua kalau kelamaan juga pasti nggak mendengar. Oleh karena itu nanti saya akan menyingkat orasi ini dan mungkin Bapak Ibu hadirin bisa melihat di buku orasi ilmiah secara lengkap. Terima kasih. Barangkali sepakat didoain jangan kelamaan Pak begitu. Jadi saya sudah dibisikin juga dari luar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pendidikan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Direktur Sumber Daya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Rektor dan para Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Universitas Negeri Jakarta, Ketua Senat dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Jakarta, Ketua dan anggota Dewan Pengurus Universitas Negeri Jakarta, para Ketua Lembaga, para Dekan, Direktur Program Prasajarna dan Kepala Biro, para guru besar dan anggota Senat Universitas Negeri Jakarta, para pimpinan di Universitas Jakarta, fakultas, program studi, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Para tamu undangan, sahabat, handai tolan, dan segenap anggota keluarga yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul pada acara sidang terbuka Universitas Negeri Jakarta yang terhormat dan mulia dalam rangka pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta. Diiringi rasa syukur kehadirat Tuhan dan dengan kerendahan hati, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas diterbitkannya SK Guru Besar Bidang Ilmu Teknologi Pendidikan dengan keputusan nomor 26317-M-07-2023 terhitung 1 Mei 2023. Semoga saya dapat mengemban amanah ini sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab. Dengan hati yang tulus, perkenankan saya mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin yang telah meringankan langkah untuk menghadiri pengukuhan ini. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini selama 30-an tahun, jadi udah 30-an tahun Bapak Ibu kami di UNJ, baru 2 bulan lagi menjelang pensiun, guru besar turun. Rupanya masih diperpanjang 5 tahun. Ini pun bukan kesalahan Pak Menteri, bukan kesalahan Bapak Guru saya, tapi kesalahan saya karena terlena berada di daerah lain setelah menjadi doktor. Jadi 15 tahun tidak pernah menulis, jadi fokus bekerja di tempat lain. Jadi oleh karena itu kok lama benar 28 tahun baru jadi profesor. Jadi itu Bapak Ibu, saya ulang.
Dalam kesempatan yang berharga ini, setelah 30 tahun mengabdi di IKIP Jakarta, yang sekarang berubah menjadi Universitas Jakarta, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Siswa SMK di Era New Normal dengan Integrasi Media Pembelajaran dan Media Sosial. Tema ini diambil dengan dasar bahwa pasca pandemi yang masih belum hilang dari pikiran kita, banyak pembelajaran yang mengalami perubahan, baik dilihat dari sudut kebijakan, sumber belajar maupun mitra belajar. Selain itu, pengaruh media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku siswa. Dengan perkembangan internet yang sangat pesat, pasca pandemi terjadi perubahan peran guru di sekolah yang awalnya hanya satunya sumber belajar dan berubah menjadi fasilitator dan dalam belajar. Setelah pasca pandemi, apabila dicermati pembelajaran bersama-sama mitra yang dilaksanakan di luar sekolah, yang sekarang dikenal dengan Merdeka Belajar, semakin bertambah. Oleh karena itu, dari gambaran di atas, media pembelajaran yang by design harus mampu memfasilitasi belajar sesuai dengan situasi dan kondisi pasca pandemi yang kita sebut dengan era new normal. Hadirin yang saya muliakan, sejak COVID-19 melanda Indonesia bulan Maret tahun 2020, semua lini kehidupan berubah, termasuk di bidang pendidikan. Proses pendidikan yang awalnya tatap muka berubah menjadi tatap maya. Berbagai software yang digunakan untuk pembelajaran baik di tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi termasuk SMK dan sederajat, sibuk para guru dan para dosen mempelajari berbagai macam aplikasi. Apalagi orang-orang seperti saya yang sudah 65 tahun. Jadi memang sangat susah menyesuaikan dengan berbagai macam aplikasi yang ada. Kondisi ini hampir berlangsung selama 3 tahun. Selama 3 tahun COVID-19 melanda Indonesia, maka mulai bertahap kegiatan perkantoran dan sekolah berangsur mulai normal kembali, termasuk dalam pembukaan orasi guru besar ini. 2 tahun lalu dilakukan secara luring. Kegiatan pasca pandemi ini dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa kita memasuki era new normal. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Percepatan Penanganan COVID, Profesor Wiku Adhisa Smita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas yang normal, tetapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya penurunan COVID-19. Di era digital, SMK mempunyai kedudukan dan peran yang penting dalam rangka menyiapkan tenaga kependidikan yang terampil dalam rangka menunjang sistem pendidikan nasional. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa tujuan utama pendidikan kejuruan adalah menciptakan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Undang-Undang RI nomor 2 tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan tujuan tersebut, Shepard mengatakan bahwa tujuan pendidikan kejuruan adalah untuk membekali siswa agar memiliki kompetensi perilaku dalam bidang kejuruan tertentu, sehingga yang bersangkutan mampu bekerja demi masa depan dan untuk kesejahteraan bangsa. Untuk memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan kejuruan yang siap dipekerjakan, telah banyak upaya yang telah dilakukan seperti
penyesuaian kurikulum dengan dunia kerja, peningkatan kemampuan guru, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan dana operasional melalui berbagai sumber dana, serta peningkatan sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya telaah kepustakaan secara teoritis dan penelitian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kemampuan seorang lulusan SMK, terutama kajian yang berkenaan terhadap penguasaan, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan di dunia kerja. Hadirin yang berbahagia, menyikapi tuntutan lulusan SMK yang tinggi, utamanya dalam bidang keterampilan, di sisi lain kita juga paham bahwa keterbatasan peralatan dan sarana prasarana praktik, maka perlu terobosan dan inovatif guru dalam pembelajaran agar lulusan SMK memiliki keterampilan yang tinggi. Di era informasi seperti saat ini, ketika internet sudah mulai diakses dan handphone atau gadget bukan merupakan barang mewah lagi, maka hadirnya sebuah kondisi yang merupakan peluang sekaligus tantangan bagi seorang guru untuk memanfaatkan sarana tersebut dalam pembelajaran. HP atau gadget dapat digunakan sebagai media pembelajaran, baik yang by design maupun by utility. Banyak pengaruh gadget, terutama dari Instagram, dari penelusuran data internet, pengguna Instagram di Indonesia hampir 109.331.200 pengguna. Ini bukan main besar dari jumlah penduduk 270 juta jiwa. Sedangkan pengguna Facebook itu 195.300 jiwa. Pengguna TikTok ini dari berbagai macam negara juga cukup besar. Artinya ketiga media sosial di atas adalah yang memang sekarang sedang diminati oleh banyak kalangan. Namun demikian untuk pembelajaran tentu mesti ada media-media yang lain yang dapat dirancang, yang dapat menarik minat siswa untuk belajar. Timbul pertanyaan, mengapa yang disoroti pemanfaatan media sosial dan media pembelajaran dalam peningkatan keterampilan siswa SMK? Bukankah masih banyak komponen lain yang turut mempengaruhi peningkatan keterampilan siswa? Hasil penelitian yang sama yang dikemukakan oleh Dell bahwa kalau kita belajar menggunakan indera pandang, maka hampir 75% yang diingat. Demikian juga penelitian dari Board. Nah, ini yang menarik adalah bahwa selain memaksimalkan indera pandang, bahwa perlu dipikirkan juga bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebenar-benarnya efektif, menyenangkan, dan mengutamakan proses pembelajaran. Yusuf Hadimiyarso mengatakan bahwa bidang keahlian teknologi pendidikan mengutamakan bagaimana proses pengalaman belajar dapat diperoleh oleh masing-masing peserta didik. Kalau melihat keahlian TP mengutamakan proses, maka ini sejalan dengan aliran teori belajar, kognitivisme, yang berusaha menjelaskan dalam belajar bagaimana orang-orang berpikir. Aliran ini menjelaskan bagaimana belajar terjadi dan menjelaskan secara alami kegiatan mental internal dalam diri kita. Oleh karena itu, dalam aliran ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Itu sebabnya barangkali karena gara aliran kognitif, saya 8 kali bolak-balik ditolak guru besar. Itu dalam rangka proses pembelajaran. Jadi tidak bisa instan ternyata Bapak Ibu. Kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan suasana yang menyenangkan, yang salah satunya dapat diaplikasi dengan media pembelajaran yang didesain. Apabila lihat dari penggunaan media yang